Bintang tamu kita kali ini adalah Agung Praba Maheswari atau kerap disebut dengan Praba. Praba adalah mahasiswa berumur 18 tahun yang senang mengikuti kegiatan di luar kampus. Salah satu kegiatan yang diikuti adalah KMHD atau Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma. Hai guys, welcome back again with me, Echa. Yang kali ini bakal nemenin kalian semua selama 1 jam ke depan di podcast Biru Baca, Bincang Seru bareng Echa. Nah, kali ini kita bakal ngomongin sesuatu yang nggak biasa nih, karena agak sedikit brainstorming dan tentu juga menambah wawasan kita sebagai anak kos Indonesia nih. Dan tentunya nih, untuk membawakan materi yang seru banget, aku nggak sendirian dong. Ini kali ini dibersamai oleh teman aku, Agung Praba dari FKM Undip 2022. Hai Praba! Hai semua, hai Echa, makasih udah ngundang aku Apa kabar di sini. nih? Baik dong. Apa kabar nih Praba? Echa gimana? Alhamdulillah baik banget. Diberi kesehatan bisa ketemu sama Praba walaupun cuma online ya Praba. Iya, sayang banget ya nggak bisa face to face langsung, tapi nggak apa-apa dong. Nggak Iya, akan mengeluarkan nggak semangat apa-apa kita dong. untuk ngebahas materi yang menarik banget hari ini, ya nggak? Betul banget. Tapi kita harus spill nggak sih, kali ini nih kita mau bahas apa sih di podcast kali ini? Iya dong, apa tuh Ca? Jadi kali ini aku dan juga Praba akan membahas tentang kesehatan anak kos Indonesia. Waduh, ini udah titel anak kos udah melekat banget ya kayaknya sama mahasiswa ya. Yang akan dibawa selama 1 jam ke depan oleh aku dan juga Praba. Nah, bener banget. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, sebagai anak rantau ya, anak kos gitu kan, kita tuh pasti lagi bingung-bingungnya untuk mengatur pola makan kita. Jadi kadang masalah kita itu kalau nggak kitanya skip makan atau pola makan yang nggak teratur, ditambah kita itu suka bingung gitu, mau beli apa hari ini, mau makan apa hari ini, ya nggak Ca? Betul banget, itu aku relate banget, Mbak. Karena ini tuh pasti udah jadi masalah umum anak kos. Bingung mau makan apa, bingung hari ini makannya apa. Kalau makannya itu terus bosen. Ujung-ujungnya kita jajan sembarangan nih, Mbak. Belum lagi ya, sebagai seblak lovers, terus juga gacoan lovers, makan-makan pedes kayak gitu kan bikin lambung kita tuh nggak sehat ya kalau misalnya kita makannya secara berlebihan. Nah, biasanya mahasiswa tuh kayak kita-kita ini kalau misalnya udah kecapean nugas ya udah ujung-ujungnya makannya yang kayak gitu, yang fast food, junk food, soalnya lebih mudah gitu. Nah, ini itu ngelit kita untuk bisa kena MAH atau GERD gitu, Ca. MAH itu jangan dianggap sepele, karena MAH atau yang misalnya secara medis itu disebut gastritis, itu merupakan peradangan pada mukosa lambung akibat iritasi dan juga infeksi. Nah, nanti ketika lambung itu terus-menerus mengalami kegesekan, itu dia akan mengalami kerusakan oleh proses peremasan. Jadi, jika ini terjadi secara terus-menerus, ini akan menyebabkan lambung kita itu lecet dan juga mengakibatkan inflamasi yang disebut sebagai gastritis itu tadi. Nah, yang aku baca-baca nih ya, gastritis itu menjadi masalah kesehatan dengan prevalensi yang cukup tinggi loh, karena ini udah memengaruhi hingga 50% orang dewasa di negara barat. Nah, FYI aja juga ya, menurut WHO, pada tahun 2019 itu kejadian gastritis di dunia mencapai 1,8 hingga 2,1 juta jiwa. Bayangin, penduduk setiap tahunnya mengalami yang namanya gastritis tersebut. Nah, yang bikin mind blowing lagi adalah pada tahun 2019 juga WHO itu menyatakan bahwa persentase angka kejadian gastritis di Indonesia itu mencapai 40,8%. Itu angka yang tinggi banget, Cak, dan jadinya kayak MAH itu nggak boleh disepelekan. Sumpah itu Serem juga ya, Mbak, kalau kita ngeliat based on data nih, apa yang terjadi di dunia tuh, ternyata tuh mah nggak bisa disepelein segampang itu, gitu. Nah, mumpung ada Praba nih, yang seperti kita lihat dari kesehariannya Praba gitu ya. Boleh nggak sih share dong ke teman-teman pengalamannya Praba selama ini? Gimana sih cara-caranya Praba untuk supaya tetap termotivasi gitu untuk menjaga kesehatan? Di-share dong Mbak ke teman-teman yang nonton podcast ini. Waduh, kalau tips untuk tetap termotivasi menjaga kesehatan tuh agak lain ya, soalnya aku tuh juga anak mahasiswa kan sekarang, tapi aku nih udah sempat mengalami yang namanya MAH. Jadi aku bisa sharing sedikit nih pengalaman aku. Boleh ya aku share ya? Boleh banget. Gimana tuh gimana? Nah, jadi ketika aku masih belum menjadi anak kos ya, anak rantau, itu kan makanan tuh masih disediain sama keluarga gitu kan. Jadi bisa dibilang pola makan aku saat itu teratur banget, kayak 4 sehat 5 sempurna lah. Karena setiap kita makan tuh ada sayur, ada buah, dan juga kan makannya rame-rame ya. Jadi kelihatan hangatnya keluarga gitu. Jadi Terjamin ya Mbak kalau moodnya di untuk makan rumah. ada. Nah, tapi ketika udah jadi anak rantau, semuanya kan harus sendiri ya. Makan harus sendiri kadang, kayak nentuin menu apa, makan di mana, sama siapa, itu kan harus sendiri ya nentuinnya. Jadi kayak kadang tuh males sih, ya nggak sih ujung-ujungnya? Kita dituntut untuk mandiri ya. Dan kita dulu belum terbiasa sama hal itu. Bener banget, dulu kan orang tua kan misalnya yang nyediain, yang Betul banget. sekarang kita sendiri. Nah, aku mikirnya tuh kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku males nyari makan, ujung-ujungnya aku kayak bilang kayak nantilah makannya nanti. Nah, nanti itu berujung ujung-ujungnya aku tuh skip makan gitu loh. Apalagi karena sibuk kuliah. Jadi kayak logikanya itu gini. Kita aja udah sibuk sama tugas kuliah. Ini lagi sibuk nentuin menu makan hari ini, harganya berapa, makan di mana sama siapa, kayak aduh, itu kayak udah menguras energi banget gitu loh.
Makanya aku kasih pelajaran sama Tuhan kemarin. Karena kemarin banget aku kena MAH untuk pertama kali. Aduh, pas banget ya sama bahasan kali ini. Jadi ini benar-benar dapat dari pengalaman fakta lapangan nih di Indonesia nih. Anak kos yang terkena gastritis. Terus itulah yang bikin pola makan aku nggak teratur, ujung-ujungnya aku kena MAH, dan saat itulah dokter itu memang menyarankan aku untuk menjaga dan mengatur pola makan itu, dan juga jangan atau sebisa mungkin menghindari yang namanya fast food gitu. Waduh. Tapi ini ceritanya Praba nih keren banget nih. Terus kelanjutan dari sakitnya Praba, waduh ini bisa dibilang bencana atau malah bisa jadi pembelajaran nih buat teman-teman yang nonton podcast kita kali ini nih. Tentu saja ini menjadi tamparan keras ya bagi teman-teman yang merasa menjadi anak kos gitu kan. Jadi setelah aku tuh dikasih saran gitu ya sama dokter, aku tuh selain dikasih pelajaran juga, jadinya aku tuh ngerti loh ternyata aku ada info unik nih, Cak. Jadi di lambung kita itu punya yang namanya irama sirkadian yang mengatur proses metabolisme tubuh untuk mengolah makanan yang kita makan jadi energi. Dan itu ada jadwalnya, Cak. Gitu. Waduh, keren banget. Berarti tubuh kita nih kayak punya alarm tersendiri Iya. gitu ya, Mbak? Nah, benar banget. Nah, jadi tubuh kita itu punya jadwal di mana lambung itu punya satu waktu di mana dia bisa mengoptimalkan energi yang akan dihasilkan, dan juga ada satu waktu di mana lambung itu sebaiknya tidak diisi oleh makanan. Nah, ketika kita saat perut kosong dan lambung itu beristirahat terus kita kasih makan, nah ini akan membuat lambung itu bekerja secara ekstra untuk memproses makanan tersebut. Nah, itulah yang menyebabkan kadang lambung itu bisa menjadi lecet dan terluka. Seperti itu, Ca. Nah, terus dari Praba nih, gimana supaya tetap jaga makan setelah kejadian MAH itu ya, kejadian peringatan alarm dari Tuhan itu, gimana nih Praba supaya tetap bisa jaga makan, supaya bisa melawan rasa malas yang awalnya tadi tuh kayaknya, aduh malas banget deh kayaknya makan teratur tuh, harus cari makan tuh bosen, males, kayak mager lah ya sekarang ngomongnya. Gimana nih? Boleh spill nggak, Mbak? Bener banget sih, setelah aku merasakan sendiri sakitnya MAH itu seperti apa, aku jadi lebih aware nih sama pentingnya untuk punya pola makan yang teratur dan juga makan makanan yang bergizi gitu ya. Nah, tips dari aku nih mungkin yang pertama adalah cari referensi makanan yang sekiranya itu mudah didapat ya, maksudnya mudah didapat, murah, dan juga enak nih bagi anak kos. Nah, sebenarnya tuh makanan seperti itu banyak, cuma kita aja yang malas untuk cari tahu gitu ya. Dan ketika kita udah tahu, ternyata kita sadar nih, wah ternyata makanan yang sehat dan juga murah itu gampang loh untuk didapat. Misalnya aku ketika ternyata satu pisang doang tuh udah cukup untuk sarapan gitu kan, jadi buah ya yang sebelumnya aku tuh skip sarapan, ketika aku makan satu pisang aja itu udah menambah energi, dan pisang kan buah sehat ya, maksudnya kayak oh my Iya, god, bener banget. mana aja aku selama ini gitu loh. Nah, Selama ini kita stereotipnya kalau sarapan harus nasi goreng, nasi pecel gitu ya, Mbak? Jadi kayak Ternyata buah aja cukup loh. bener, atau mudah. Terus juga kita itu butuh yang namanya alarm, ya kan? Kita kan tahu lambung kita punya alarm sendiri. Nah, di sinilah kita butuh alarm untuk diri kita nih. Kalau misalnya, oh ini waktu untuk sarapan, oh ini untuk waktu untuk makan siang gitu kan. Nah, caranya adalah kita bisa pasang nih, kita set alarm di jam tertentu yang menandakan, oh ini waktu kita sarapan. Atau misalnya nih, kalian punya pacar, kalian bisa banget tuh saling ngingetin, kamu udah makan belum? Jangan lupa sarapan ya, gitu. Tapi kalau nggak punya pacar, bisa banget nanti chat Praba, nanti diingetin sama Praba. Teman-teman bisa langsung atau follow IG-nya Praba aja, nanti boleh diingetin lewat IG story ya, Mbak. Iya, kita udah tahu. Instagram aku juga bisa. Nah, tips yang terakhir itu adalah bagaimana kita seharusnya punya kesadaran diri akan tubuh kita. Karena tubuh kita itu yang paling tahu tentang tubuh kita, kondisi diri kita adalah kita sendiri gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita tahu bahwa kita belum makan dari pagi, terus kita mau makan, terus kita malah milih makanan pedas atau kita malah milih minum kopi, itu kan kita tahu lah ya itu bukan suatu pilihan yang bagus, dan itulah yang harusnya kita punya kesadaran bahwa kita harus menghindari yang namanya makan makanan yang seperti itu gitu. Kita sih cara tips-tipsnya. Berarti sebenarnya kita tuh harus paham gitu ya sama diri sendiri. Kuncinya tuh tahu diri. Aduh, itu berarti kalau bisa diringkas lagi nih, bisa diserap lagi, tertampar banget, Mbak. Harus tahu diri. Karena kalau kita udah sakit nih, ntar kita juga yang susah. Lagi buat anak-anak kos, jauh dari keluarga. Nih kalau kita sakit kan, kayaknya agak mellow ya, agak suasananya tuh susah gitu kalau sakit di perantauan gitu. Nah, untuk bener banget nih, aku setuju banget sama apa yang udah diomongin Praba, karena kesehatan tubuh itu juga penting buat kita. Selain untuk diri kita sendiri, itu juga buat feedback yang akan kita kasih ke sekitar. Apa yang kita kerjakan itu pasti akan maksimal, Mbak. Ya nggak, Mbak? Setuju banget. Setuju banget. Dan juga ya untuk pola makan yang udah kita buat itu kita lengkapi dengan konsumsi air putih yang cukup. Jadi ketika kita makan di luar ya kan atau buat sendiri, disarankan untuk pilihan menu minumannya itu air putih aja teman-teman. Karena kalau misalnya kita minum minuman yang manis kayak es teh tuh anak-anak kos pasti kalau nggak es teh nutrisari enggak sih? Relate. Kalau nggak teh tarik. Iya, es teh tarik nutrisari. Kalau misalnya kita minum itu tiap hari gitu kan, itu pasti gulanya nggak sih, Ca? Takut nggak sih kamu sama gula yang ada di gulanya tinggi banget. Sebenarnya karena kita tuh kalau nggak manis kayaknya kurang mantap gitu loh, Mbak. Kayak ada kurang nih kita. Kurang gitu ya, air putih doang tuh kurang gitu. Padahal ya waktu yang hilang itu menjaga metabolisme tubuh kamu. Kalau misalnya kamu udah punya pola makan yang teratur, masa mau sih muda-muda udah kena diabetes, Ca? Serem nggak sih? Iya, makanya serem banget. Nah, jadi buat teman-teman
yang menonton pemirsa nih, pemirsa podcast kali ini. Semoga dengan bahasan di sesi kali ini beneran bisa jadi gambaran dan acuan buat teman-teman sekalian semua. Jadi kalaupun ada yang makannya masih males-males nih atau makannya nggak sehat, nggak teratur sembarangan, yuk dipikir lagi karena kesehatan kita tuh nomor 1. Bener banget. Kesehatan kita tuh mahal harganya ya, Mbak ya. Bener banget. Nah, by the way, ternyata udah nggak kerasa nih, kita udah ngobrol panjang lebar, Praba, dan kita udah berada di penghujung acara. Aku mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman yang udah menyaksikan podcast ini dari awal sampai akhir, udah senantiasa membersamai kita juga ya, Mbak, biar kita nggak sendirian Thank banget. you, Ma. Dan aku juga terima kasih ke Praba nih, yang udah membersamai aku, yang udah ngasih info nih, ngasih pengalaman yang luar biasa supaya aku tentunya dan juga teman-teman yang lain bisa belajar tentang kesehatan anak kos yang ternyata harus dijaga, yang nggak bisa disepelein ya, Mbak. Bener banget. Terima kasih juga Echa udah mengundang aku hari ini. Makasih juga teman-teman yang udah nonton sesi bincang-bincang sama Echa hari ini. Semoga aku senang banget sih bisa share pengalaman aku sebagai anak kos dan juga mahasiswa di masa sekarang ini. Semoga cerita dan juga pengalamanku ini bisa jadi lesson learn buat teman-teman dan bisa bermanfaat juga. Thank you. Semoga bisa benar-benar bermanfaat dan benar-benar diaplikasiin ya, Mbak. Jangan cuma ngeliat podcast cuma buat ngeliat kita doang nih. Waduh, parah Iya, tuh. bener banget. Nah, semoga sesi kali ini bisa membuat kita semua semakin termotivasi dengan kesehatan ini sendiri. Oke, teman-teman, kayaknya sampai di sini aja biar nggak bosen juga nih sama podcast kita. Pastiin untuk selalu stay tune di podcast-podcast kita selanjutnya. Bye-bye, see you on my next one.